Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Kacamata baru Jenderal Stinger. Hasilnya bagus juga. Stinger pasti senang. Tuan Dickens, jembatan kami runtuh. Hah? Kami butuh bantuanmu. Kita seperti seniman sungguhan. Aha, tapi gambarku akan lebih bagus. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, untung aku bertemu kalian. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku membuat kacamata ini untuk Stinger, tapi semut-semut bilang kalau jembatan mereka di atas sungai roboh. Dan mereka butuh bantuanku. Bisakah kalian temui Jenderal Stinger dan berikan kacamatanya? Baiklah. Terima kasih sudah membantuku. Hei, beraninya kau meniru gambarku. Aku tidak meniru. Kau yang meniru aku. Kau meniru. Kerjakan sendiri. Upsi. Tuan Dickens bilang kalian bawa kacamata Jenderal Stinger karena aku mau pulang. Biar aku bawakan. Kita harus perbaiki dulu. Tidak ada waktu. Monzi hampir sampai. Ayo kita ulur waktu. Upsi, apa kalian main peta umpet? Kami tak sempat main-main. Kami menjaga pipa ini. Aku di sisi ini dan Pupsi di sisi itu. Kita bisa pinjam kota perkakas dari Tuan Dickens. Kenapa kalian menjaga pipa ini? Tindakan pengamanan. Bagaimana kalau ada yang melangkah ke dalam dan terjebak selamanya? Apa yang akan kau lakukan? Tunggu saja kacamata. Kami akan memperbaikimu. Boleh aku minta kacamatanya? Kacamatanya. Tentu saja. Minta izin Pupsi untuk menambilnya. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata untuk Jenderal Stinger? Aku yakin dia tak mendengarmu. Munzi sedang menuju ke sana. Apa kau butuh perkakas? Aku pinjam dari Tuan Dickens. Ya, berikan aku padu dan paku-pakunya. Ya, bagus sekali. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata Jenderal Stinger yang dititipkan Tuan Dickens? Tentu saja boleh. Bukannya Upsi sudah berikan. Dia menyuruhku untuk minta izin darimu. Aku izinkan. Terima kasih, Upsi. Upsi sudah izinkan aku ambil kacamatanya. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan padaku. Dia baru saja bilang kalau dia izinkan. Mengatakan sesuatu itu berbeda. Memberikan izin secara tertulis adalah hal lain lagi. Mungkin dia memberimu izin berguling-guling atau melompat-lompat seperti kelinci. Oh, Secara tertulis, tidak masalah. Tapi aku tak punya pensil. Upsi mengambilnya. Pensil. Tentu saja aku punya, tapi tumpul. Dan Popsi ambil rautan pensilnya. Minta pensilnya, Kopsi. Biar aku rencingkan. Aku tidak punya pensil. Pakai spidol saja. Dan mana yang merah? Kau harus pakai warna merah. Yang merah, aku punya 3. Yang mana yang kau mau? Bagaimana mungkin aku rencingkan spidol Munzi? Bawa kembali dan minta pensil pada Upsi. Munzi, ambil ini. bagaimana dengan izinnya? Lupakan, kita teman, kan Munzi. Hati-hati. Aneh sekali. Apa Tuan Dickens yang membuat ini? Mungkin ini desain baru. Baiklah, aku akan mencobanya. Ya ampun. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kacamatamu tidak. Dari mana Salem? Selotip dan paku-paku ini. Kacamatanya masih bagus aku berikan kepada ulat. Terima kasih ulat-ulat. Sekarang aku tahu siapa yang membuat semua perbaikan kreatif ini. Dengan bimbingan Tuan Dickens, ulat-ulat harus membuat kacamata baru untuk Jenderal Stinger. Percobaan pertama tidak berhasil, tapi yang kelima. Ini dia. Jauh lebih baik. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir, kau dapat tepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar.
Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak. Batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Buginan. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Hah? Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut.
sedikit. Lizzie benar. Hantu Boogeyman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawamunya pergi. Oh tidak. Ayo kembali dan beritahu Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Boogeyman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Boogeyman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan Boogeyman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan bidu. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Boogeyman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha, Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Boogeyman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Boogeyman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Ini teh. Munzidensky, kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah. Kami terlalu takut Boogeyman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Boogeyman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Boogeyman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Boogeyman. Itu aneh. Whoopsie dan Poopsie yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Boogeyman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Depa siapa? sepertinya Boogeyman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Boogeyman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Salah satu komangger cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang tahu perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia prik. Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia.
Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monsi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Munzi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Munzi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Anak-anak, saudara. Waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Skip, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja, semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari, tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian, seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei, Mona! Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Monzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan
hidup. Hai Duti. Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung. Halo Munzi. Halo ikan temanku. Halo Munzi. Muna, ini untukmu. Wow, terima kasih Mursi. Ini sangat indah. Bangun Mursi. Bangun. Mursi. Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, dari mana asal bunga-bunga itu? Munsi. Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munsi, skip. Aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap. Negara mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Ada apa nenek? Apa ini untukku? Benar Munzi. Mereka bilang di radio kalau malam ini akan ada udara dingin. Selimut wol ini akan membuatmu tetap hangat dan nyaman. Nana, terima kasih banyak. Selamat malam. Mimpi indah sayang. Oh, apa itu? Bantal. Mau jadi teman? Kau manja sekali. Siapa sangka Bantau bisa begitu gigih? Dan kelakuannya sangat tidak sopan. Selamat pagi Munzi. Selamat pagi juga. Aku akan kembalikan. Jangan menangis. Aku hanya suka topi baruku. Apa nama bahannya? Aku tak tahu. Polyester. Semuanya, dengarkan ini. Kain tahan lama, mudah dicuci, cepat kering, dan tak pernah kusut. Topi ini bisa bertahan selamanya. Apapun yang terjadi kepadanya. Aku lupa mengisi baterai lampu. Maaf Tuan Dickens, biar aku bantu berdiri. Terima kasih Munzi. Hah? Munzi,
Bagaimana cara menyalakan lampunya? Aku bahkan tidak tahu Tuan Dickens. Hari ini hari yang sangat misterius. Pertama bantalku ingin menjadi teman. Lalu balon menempel padaku. Dan topi-topi menajarku. Sepertinya hari ini aku menjadi magnet. Munzi, aku tahu yang terjadi. Kau penuh dengan listrik statis. Listrik apa ini? Listrik statis. Biar ku jelaskan. Saat kau menggosok sesuatu, listrik muncul dan menumpuk di berbagai jenis bahan. Seperti perkain atau karet. Atau di buluku. Benar, Munzi. Di bulumu juga. Selain itu, listrik statis punya beberapa sifat yang unik. Listrik statis bisa menarik benda-benda atau mengisinya. Jadi ada penjelasan ilmiah untuk sifat magnetisme itu. Munzi meminta maaf atas semuanya dan menjelaskan trik listrik statis kepada teman-temannya. Kadang-kadang bisa sangat berguna. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini untuk Pak Weba. Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada Pak Weba segera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Peti ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan membukanya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan Anda melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa. Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh, bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat bertengkar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Kalau memberitahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Opsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. Opsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal di daerah sini. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weber. Kenapa Anda bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya, kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya, sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Dan aku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya.
Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saat jatuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Wiber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Ayolah, itu PR-ku. Kembalikan. Jangan egois. Ya belajarlah berbagi. Kembalikan. Aku harus pergi sekarang. Os. Ups. Yang benar saja. Maaf, Monzi. Itu Pupsi dan Hupsi. Itu bukan bagus. Itu sebenarnya model miniatur Pluto milikku. Monzi, kau temukan bola kami. Aku kerjakan ini 2 hari. Ini milikku. Ya, dan kami bersenang-senang dengannya. Ya benar. Wibi, Apa tadi katamu? mudah. Katamu ini model sesuatu. Apa itu? Bukan Budo. Ini Pluto. Ini model planet. Minggir kalian. Aku tak akan biarkan kalian merusaknya. Oh, aku jadi kau akan kujaga dengan benar. Ya perhatikan baik-baik. Wibi, apa kau bisa ceritakan lebih banyak tentang planet ini? Maaf Munzi, tapi aku terlambat masuk kelas gara-gara para penindas itu. Tapi aku punya buku tentang itu. Kau boleh meminjamnya. Terima kasih banyak, Wibi. Pluto. Kita harus cari cara untuk dapatkan planet itu kembali. Dan kalau mereka tak mau memberikannya, kita harus mengambilnya dari mereka. Begitu planet Pluto genggaman kita, aku akan jadi presiden mereka. Aha! Dan kita akan membuat penghuni Pluto melakukan yang kita mau. Para penduduk Pluto butuh bantuan. Ayo Wibi. Pasti menyenangkan. Bersantai setiap hari sambil melihat orang-orang itu melayani kita. Pupsi dan Puksi. Kembali, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti penghuni Pluto. Terserah kalian. Coba saja dengan kami. Awas. Kenapa kalian tak pulang saja? Kami akan kirimkan kargo pas. Sekarang bagaimana? Munzi dan Wibi. Sebelah sini. Halo Bintang. Kita pasti bisa. Ayo ikuti aku. Ayo selamatkan Pluto. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Pergilah dari Pluto. Pluto milik kami. Tidak, kami mau Pluto. Benar. Kembalikan pada kami. Kembalikan sekarang juga. Sepertinya itu semua hanya mimpi. Balikan. Ayolah, biarkan kami memainkannya. Berikan planet itu. Kalian akan merusaknya. Kami akan hati-hati. Biarkan kami main dengan Pluto. Ya, kami akan kembalikan. Tunggu Puksi dan Hupsi. Menjauhlah Lihat dari Wibi dan planetnya. Kenapa harus begitu? Kami suka planet itu. Planet ini tugas PR-ku. Aku dengar kalian bicarakan salah satu planet di tata surya kita. Apa? Tata surya terdiri dari matahari dan semua planet serta benda-benda lainnya yang mengelilinginya. Apa kau pernah ke sana naik pesawat luar angkasa? Tidak, aku belum pernah keluar angkasa. Tapi para ilmuwan telah mengirim banyak satelit keluar angkasa untuk mempelajari planet-planet yang berbeda. Dan mengirimkan datanya kembali ke bumi. Ada planet-planet lain. Ada 9 planet di tata surya kita. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Bumi planet tempat kita tinggal. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Dan planet karbel kecil ini adalah temanmu, Pluto. Aku Pluto. Oke, kalau begitu aku bisa jadi bumi. Aku pilih Saturnus. Tapi aku juga mau jadi planet. Semua teman bekerja sama untuk membuat model tata surya. Sekarang ada cukup planet untuk semua orang.
Oh, sungguh mau melakukan ini. Ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya, Mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Bupsi dan Bupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Tinggalkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Segera ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Bisa akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Apa ini? apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian. 1 dan 2 dan 3 dan 4. 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tak dapat donat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Janes. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang. Dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat. Semakin banyak yang kau dapatkan. Bupsi dan Bupsi akhirnya sadariin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Ini akan membuat ini sangat senang.
Kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Betul kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilat. Halus dan mengkilat. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Ya. Apa maksudmu berosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Antat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Hupsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yap, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun, Kenapa bersedih? Di mana bola kami? tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Aku. Kamu dengar? Ada hiu. Tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan cari makan malam. Kamu Ringnar? Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar.
Salah satu tempat hiburan yang hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini. Yunda kembali. Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini, kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, Apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Dengarkan baik-baik. Pikniknya esok hari, dan diadakan di sana. Di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan. Yahudi. Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja? Kalau kau sangat peduli. Baiklah. Semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas? Tahu-tahu, untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, WB. Kita tidak butuh itu. Tapi kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja. Bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah. Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. Kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah? Hari yang sempurna. Ini piknik
piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, Wibi? Semuanya berjalan dengan baik. Oh tidak. Hujan turun. Cepat, berteduh di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca hari ini. Aku lupa soal itu. Pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, bola ku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah. Ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Bagian yang erat. Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak P3K untuk jaga-jaga.